Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'dan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan karunia pada malam hari ini, sehingga alhamdulillah kita bisa bersama-sama berada di tempat yang mulia, di masjid yang kita cintai, dalam rangka menjalankan satu kewajiban kita sebagai umat muslim, perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan dan melaksanakan sholat isya berjamaah, yang insya Allah kita akan melanjutkan dengan sholat qiyamul lail atau yang kita sebut sholat sunnat tarawih. Mudah-mudahan malam hari ini Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, wabil khusus untuk jamaah Masjid At-Taqwa Perumahan Geraha Sepila ini, dan kita doakan mudah-mudahan pengurus atau DKM Masjid At-Taqwa ini senantiasa diberikan kesehatan ya Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa terus mensiarkan kebaikan-kebaikan di Masjid At-Taqwa ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan selalu kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, seluruh pengikutnya. Insyaallah kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa dicintai dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di akhirat kelak mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya bisa ditutup dulu lisannya ya, biar nanti jelas ya. Dalam kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-10 ya, karena saya nggak pernah ngitung Pak. Kalau Bapak mah dihitung malam ini malam pertama. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita sehat selalu, tuntas 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa dan sholat sunat tarawih diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, kultum kuliah tunggu makan kalau saya kuliahnya. Insya Allah saya menyampaikan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan motivasi kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan, wabil khusus, dan bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan nanti setelah pendidikan ini mendidik kita menjadi orang yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pasca Ramadan kita lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Bukhari wal Muslim. Beliau menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ini cukup populer, insyaallah telinga kita tidak asing mendengarnya. Tapi nanti apa kaitannya dengan bulan suci Ramadan dan kebaikan apa yang kita bisa tanamkan di bulan suci Ramadan sesuai dengan hadis ini. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang itu hatta yuhibbu li akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya sendiri, ma yuhibbu li nafsi, seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat di ayat ke-10. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka jika di antara mereka bertikai,
maka kita akan mendamaikannya. Apa kaitannya dengan bulan suci Ramadan? Hadis yang disampaikan Rasul ini, bahwa ada kebaikan yang mesti kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, bahkan istiqomah menjalankannya. Salah satu di antaranya adalah dari 3 amalan pokok di bulan Ramadan, selain kita meningkatkan sholatnya, baik sholat fardu atau sholat sunnah, ataupun yang kedua itu memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, dan yang ketiga ini yang membuktikan cinta kita kepada sesama, perwujudan dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Sedekah. Di antara kita satu dengan yang lain bersaudara, maka untuk itu perlu adanya peningkatan ibadah secara sosial. Tujuan dari perintah puasa selain kita menjadi orang yang takwa secara personal, kita pun dituntut menjadi orang yang takwa secara sosial. Yaitu diantaranya kita istiqomah, kita menjalankan satu kebaikan, yaitu sedekah atau berbagi kepada sesama. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita tahu keutamaan dan keistimewaannya. Kita seringkali menjalankan program-program kebaikan di bulan suci Ramadan, salah satunya berbagi makanan atau yang kita sebut dengan takjil, berbuka puasa. Kalau di antara kita cinta kepada sesama muslim ini, perwujudan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa peduli dengan keadaan seperti ini dengan mengamalkan berbagi kepada sesama. Tentu banyak faidah dan keutamaan atau fadilah-fadilah di antara kita saling berbagi. Dari hadis Rasulullah SAW pernah diceritakan pada masa itu bahwa ada sahabat yang bertanya, amalan apa yang paling mulia ya Rasulullah? Rasul menjawab, amal yang paling mulia adalah sedekah di bulan Ramadan. Saya nggak punya apa-apa ya Rasul. Orang yang bersedekah di bulan Ramadan itu mungkin mereka orang yang punya materi banyak. Kata Rasul, tidak seperti itu. Pengertiannya kita berbagi kepada sesama, walaupun kamu punya seteguk air, walaupun kamu punya sepotong kurma, berikan kepada orang untuk sedekah, niatkan untuk sedekah. Bahkan kalau di bulan puasa ini untuk menyiapkan orang berbuka puasa. Bahkan putra dari Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau ini sahabat Rasul, putra dari Sayyidina Umar yang gemar bersedekah. Bahkan di setiap harinya, beliau kalau mau makan, tidak akan makan kecuali mengajak orang untuk makan bersama. Di sini ada seperti itu? Ada. Insya Allah ada. Jadi kalau beliau ini keluar, sebelum makan, makanan sudah siap, beliau keluar. Cari orang yang lewat. Setelah itu dipanggil untuk diajak makan bersama. Kalau tidak ada yang lewat, beliau pergi ke masjid, kemudian bawa makanan, disimpan makanan itu untuk dibagikan. Alhamdulillah ya, di Masjid At-Taqwa ini sudah dikoordinir oleh DKM-nya. Mudah-mudahan ini terus menjadi kegiatan yang positif, amal kebaikan yang terus kita jalankan istiqomah sampai sampai akhir hayat kita. Di antara kita berbagi ini, pahala kita sama dengan orang yang berpuasa saat kita memberikan takjil atau untuk berbuka puasa itu. Kemudian yang kedua, malaikat memberikan ampunan, mendoakan kita agar Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita dari api neraka. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan nanti di surga,
Bagi orang yang gemar berbagi di bulan puasa ini, dia tidak akan pernah kehausan sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hari ini yang pada hadir di malam hari ini bisa termotivasi dengan apa yang disampaikan, sehingga terbersit dalam hatinya, saya di rumah hanya punya kurma. Kurma ini juga kita bagi dengan keluarga. Nanti yang lainnya kita sedekahkan. Insya Allah pahalanya tidak akan berkurang, ya, sama dengan pahala orang yang berpuasa. Insya Allah. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan lahir dan batin kita, diberikan kesehatan oleh Allah sampai kita menyelesaikan bulan suci Ramadan ini, sehingga di akhir bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan kegembiraan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada faidah dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.